sampai warnanya berubah. Wanginya tuh seger ya. Teman-teman, ini ada paru 1 kilo. Jadi selain rendang daging, saya juga kepingin bikin rendang paru ya. Yang bagus warnanya pink begini dan lembut. Jadi dia itu teksturnya beda ya dengan daging atau dengan hati sapi. Kalau daging dan hati sapi itu lebih padat, kalau paru ini dia foamy gitu ya, kayak foam gitu. Tuh, lembut banget, cekuk. Nah, kita harus bersihkan ini dengan garam dan air jeruk, atau kalau nggak ada pakai cuka. Kemudian yang terutama di bagian yang seperti ini, bolongan-bolongan ini kita kalau bisa dibuang aja. Karena di dalam bolongan-bolongan ini banyak lendir-lendir, itu yang bikin amis ya. Nah, ini udah saya cuci 2 kali. Tuh udah, masih ada darahnya. Kita cuci lagi. Jadi kalau saya sih nyuci paru itu sampai airnya bening ya. Karena darahnya itu amis banget. So, kita akan lanjut dengan pencucian berikutnya. Kita nanti akan baluri dengan jeruk dan garam. Cuci lagi sama air bersih dulu, air mengalir, sambil diremas-remas sedikit supaya benar-benar keluar lendir-lendirnya, darahnya. Tuh ya, masih keruh. Oke, kita baluri garam. Sini saya pakai garam kasar supaya enak ya buat scrubbingnya itu. Tuh, kita scrubbing. Saya nggak punya jeruk, jadi saya pakainya cuka aja. Asid itu kan bersifat korosif ya, asam. Asam bersifat korosif, jadi dia akan menggerus lapisan-lapisan luar dari daging ini. Sambil kita pijit-pijit supaya dia rileks. Enggak, deng. Supaya keluar darah-darah yang ada di sela-selanya, darah-darah beku. Kita diamkan kira-kira 5 menit. Setelah itu kita akan bilas, lalu dibersihkan sekali lagi. Prosesnya diulang sekali lagi. Sambil sekalian saya mau potong ya, supaya bersihnya sampai ke dalam-dalam. Bagian yang ada bolong-bolong kayak gini dibuang aja. Selain dia keras, dia juga amis. Licin. Ayo loh. Lari-lari dia. Jadi bagian yang hitam-hitamnya yang kelihatan tidak segar kita buang ya. Kita cuci lagi. Tiriskan. Bilas lagi yang kedua. Ini masih belum bening ya. Kita didihkan air untuk merebus parunya. Masukkan daun salam. Saya pakai 5 serai dan jahe kurang lebih 1 jempol. Garam kurang lebih setengah sendok makan. Kalau sudah mendidih langsung masukannya begini ya. Jangan dituang gini karena masih ada darah di bawahnya. Jadi kita ambil satu-satu. Kalau masak paru pas direbus dia akan ngambang karena dia memang foamy gitu ya. Struktur dagingnya itu dia berongga atau foam, kayak busa, bukan busa, foamy lah. Ini kurang lebih 10 menit sampai warnanya berubah agak gelap. Kalau awalnya dia pinky gitu ya, habis itu dia akan berubah menjadi grey, abu-abu. Dipencet-pencet ini untuk tujuannya memompa lendir-lendir yang ada di lubang-lubang itu.
supaya keluar lendir-lendirnya. Ini mekar banget ya, dan ngapung banget kayak pelampung. Bukan karena tempatnya kekecilan, emang dia ngapung seperti pelampung karena tekstur dia berpori. Udah mateng ya, dan udah wangi. Jadi wangi yang keluar itu ada wangi gurihnya daging dan wanginya daun salam serta jahe. Nih ya, kita matikan. Kalau dirasa masih belum bersih, masih amis, boleh diulang proses ini. Tapi ini saya 1 kali aja udah cukup. Wanginya tuh wangi paru yang gurih gitu ya, wangi daging yang gurih dan wangi daun salam. Dan warnanya dia udah berubah ke abu-abuan. Tinggal ini mau saya presto langsung dengan bumbu rendang. Kemarin saya kan udah bikin rendang daging. Bumbunya itu saya alokasikan belah dua ya, bagi dua, satu untuk rendang daging dan bumbu yang sudah bersantan itu satu laginya untuk ini rendang paru. Kalau kemarin kita pakai cara cepat pakai presto rendang dagingnya, nah ini juga saya mau pakai presto untuk rendang parunya. Jadi di presto langsung dengan santan yang sudah berbumbu. Wangi banget ini, wangi, wanginya tuh segar ya. Jadi daun salam tuh pengaruh banget. Saya sengaja pakai agak banyak. So, ini dia. Cik, kita mau presto. Ini adalah asam kandis 9. Kita akan susutkan ini, semakin hitam semakin wangi.